Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk lagu-lagu paling memilukan dari musisi rock yang menjadi semakin menyayat hati ketika kamu mengetahui kisah nyata di baliknya. Nomor 10, 3AM, Matchbox 20. Ketika vokalis utama band ini, Rob Thomas, hampir memasuki masa remajanya, ibunya divonis mengidap kanker. Tahun-tahun mudanya dihabiskan untuk merawat sang ibu sambil berjuang dengan perasaan yang campur aduk antara pengabdian dan rasa frustasi. Dari situlah lagu 3AM lahir. Liriknya menggambarkan konflik batin Rob sendiri, sekaligus memberikan ruang untuk menangkap kesedihan ibunya dan bagaimana ia menghadapi sakitnya. Rob memang memberi kebebasan bagi para pendengar untuk menafsirkan lagu ini sesuai pengalaman mereka, namun bagi dirinya sendiri, lagu ini tetap menjadi cara untuk memahami perjalanan hidupnya. Nomor 9, Elizabeth on the Bathroom Floor, Eels. Mark Oliver Everett banyak mengalami kehilangan besar dalam hidupnya, dan sebagian besar ia olah menjadi musik. Lagu berjudul Electroshock Blues dalam album Eels berbicara tentang kematian dalam keluarganya sekaligus tekadnya untuk bertahan hidup. Sosok Elizabeth dalam lagu Elizabeth on the Bathroom Floor adalah saudari Everett yang mengakhiri hidupnya sendiri pada tahun 1996. Sebelum itu, ia disebut-sebut sempat mencari pertolongan di lembaga kesehatan mental dan menjalani terapi kejut listrik. Lirik lagunya diduga berasal dari catatan hariannya dan bahkan dinyanyikan seolah dari sudut pandang sang adik. Dalam album ini, ia juga bernyanyi mengenai kehilangan ayahnya sejak kecil dan didiagnosis kanker pada ibunya. Kisah-kisah yang benar-benar merobek perasaan pendengarnya. Nomor 8, Skylines and Turnstiles, My Chemical Romance. Inilah lagu pertama yang ditulis oleh Gerard Way, vokalis My Chemical Romance. Dengan kata lain, Skylines and Turnstiles menjadi titik awal lahirnya band ini. Sebesar apapun perannya dalam sejarah musik, lagu ini sejatinya adalah respon Gerard terhadap tragedi 11 September. Ia menjadi saksi langsung peristiwa itu dan bertekad menciptakan musik sebagai sarana untuk membawa perubahan. Sesuai liriknya, Gerard ingin memecah keheningan canggung yang menyelimuti setelah tragedi. Hasilnya adalah lagu dengan nuansa eksistensial sekaligus penuh harapan yang juga mengandung DNA dari ciri khas MCR di kemudian hari, menandai mereka sebagai band yang patut diperhitungkan. Nomor 7, Love Will Tear Us Apart, Joy Division. Judul lagu ini diabadikan di batu nisan Ian Curtis, vokalis Joy Division yang telah tiada. Love Will Tear Us Apart dirilis tak lama setelah kematiannya dan mengupas kompleksitas hubungannya dengan sang istri, Deborah Woodruff. Liriknya diyakini menceritakan keretakan rumah tangga mereka akibat perasaan Ian terhadap Annick Honore, seorang perempuan lain yang disebut-sebut menjadi selingkuhannya. Ada pula tafsiran bahwa lirik ini menyinggung epilepsi yang dideritanya serta kondisi kesehatan mentalnya yang semakin menurun. Semua ini menjadi semakin memilukan karena Ian mengakhiri hidupnya hanya beberapa bulan setelah lagu ini direkam. Kini, lagu ini tetap dikenang sebagai salah satu karya terbesar Joy Division. Nomor 6, Gimme Shelter, The Rolling Stones.
Lagu ini bukan hanya terinspirasi dari sebuah tragedi, tetapi juga disebut-sebut ikut memicu tragedi lain. Keith Richards yang menulis Gimme Shelter bersama Mick Jagger awalnya mendapat ide dari badai mendadak di London yang membuat orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Namun ketika proses kreatif berlangsung, lagu ini berkembang menjadi komentar luas tentang perang, khususnya kengerian Perang Vietnam. Lagu ini meraih kesuksesan besar, salah satunya berkat vokal tamu yang luar biasa dari Merry Clayton. Sayangnya, Clayton yang saat itu sedang hamil mengalami keguguran setelah sesi rekaman bersama The Rolling Stones. Ada yang mengatakan hal itu terjadi karena ia memaksakan diri. Tetapi apapun alasannya, peristiwa tersebut menjadi kehilangan yang sangat menyedihkan. Nomor 5, Ohio, Crosby, Stills, Nash & Young. Ketika berbicara tentang lagu protes, hanya sedikit yang bisa menandingi urgensi dan keberanian yang ada dalam karya ini. Neil Young menulis Ohio sebagai respon atas penembakan di Kent State pada tahun 1970. Dalam tragedi tersebut, 4 mahasiswa tak bersenjata tewas ditembak oleh Garda Nasional Ohio saat mereka berdemonstrasi menentang Perang Vietnam. Yang kabarnya menulis liriknya segera setelah melihat foto-foto memilukan dari peristiwa itu. Lagu ini meratapi kehilangan para mahasiswa sekaligus mengecam Presiden Richard Nixon kala itu dengan menuntut pertanggungjawaban darinya. Ohio segera dijadikan lagu perlawanan anti-establishment, meskipun penyiarannya di radio sangat dibatasi. Nomor 4, Polly, Nirvana. Lagu dalam album Nevermind ini sering dianggap sebagai salah satu lagu rock paling mengganggu yang pernah dibuat. Kurt Cobain menulis Polly setelah membaca berita tentang penculikan dan pelecehan seorang gadis muda oleh Gerald Friend di Tacoma, Washington. Yang membuatnya begitu meresahkan adalah karena Cobain menyanyikan lagu ini dari sudut pandang pelaku kejahatan itu sendiri. Meski begitu, banyak kritikus yang menilai lagu ini mencerminkan nilai-nilai feminis yang diyakini Cobain. Di sisi lain, Courtney Love mengakui bahwa jika lagu seperti ini dirilis di era sekarang, kemungkinan besar akan menuai kecaman besar. Nomor 3, Sunday Bloody Sunday, U2. This song is not a rebel song. This song is Sunday Bloody Sunday. Lagu legendaris ini mengambil judul dari tragedi Bloody Sunday tahun 1972 yang terjadi di Derry, Irlandia Utara saat konflik The Troubles. Dalam insiden tersebut, tentara Inggris menembaki massa yang berdemo dan menewaskan 14 warga sipil tak bersenjata. Peristiwa politik ini menjadi latar utama lirik lagu tersebut. Namun, U2 menegaskan bahwa ini bukanlah lagu pemberontakan, melainkan jeritan keras menentang perang dan seruan untuk perdamaian. Bait-baitnya melukiskan gambaran kelam kekerasan politik, sementara bagian refrain menyerukan akhir dari semua itu. Meski puluhan tahun telah berlalu, Sunday Bloody Sunday tetap menjadi salah satu lagu anti perang paling berpengaruh sepanjang masa. Nomor 2, Jeremy, Pearl Jam. Lirik mencekam dalam lagu ini menyadarkan kita akan isu kekerasan di sekolah dan dampak menghancurkannya. Eddie Vedder, vokalis Pearl Jam, terinspirasi menulis Jeremy setelah membaca artikel koran tentang Jeremy Whitedale, seorang siswa SMA yang bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri di depan teman-teman sekelasnya.
Kejadian itu begitu mengguncangnya hingga ia merasa perlu menyorotinya lewat musik. Vedder kemudian mengungkapkan bahwa lagu ini juga terinspirasi dari pengalaman masa SMP-nya ketika seorang temannya disebut-sebut melakukan penembakan di sekolah. Untuk mereka yang mungkin berpikir melakukan hal serupa karena perlakuan buruk orang lain, Vedder menyampaikan pesannya, balas dendam terbaik adalah terus hidup dan membuktikan dirimu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Tears in Heaven, Eric Clapton. Ditulis untuk soundtrack film Rush tahun 1991, lagu ini berhasil menduduki tangga lagu di berbagai negara. Namun, di balik liriknya yang begitu menyentuh, tersimpan duka mendalam. Beberapa bulan sebelum rekaman, Clapton kehilangan putranya yang berusia 4 tahun, Connor, akibat terjatuh dari lantai 53 sebuah gedung. Clapton berusaha menemukan penghiburan lewat musik, meski awalnya ragu untuk merilisnya. Barulah setelah sang sutradara Rush, Lili Vinizanuk meyakinkannya bahwa lagu ini bisa menjadi penghiburan bagi orang lain, Clapton memutuskan untuk melepasnya. Bertahun-tahun kemudian, ia menulis lagu Circus sebagai penghormatan untuk malam terakhir yang ia habiskan bersama Connor di sebuah pertunjukan sirkus. Apakah ada sebuah lagu yang pernah benar-benar menghancurkan hatimu? Ceritakan kisahmu di kolom komentar.